3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kiki dan selamat siang teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Tetap semangat. Kami dari kelompok 1 Jahe akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan Alfi Yudanita, Ari Mujiono, Noval Resmi Pratama, Muhammad Sidik, Rizka Agustina, Yuniar Dwinanda, dan Yudhistira Wijaya. Presentasi akan dibaca secara bergilir, dimulai oleh Mbak Rizka, dipersilakan. Pendahuluan, Simplicia adalah bahan alami atau tanaman herbal yang belum mengalami pengolahan apapun, serta merupakan bahan yang telah dikeringkan dan banyak digunakan sebagai bahan baku industri obat. Simplicia dapat berupa Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Pembuatan Simplicia dengan cara pengeringan bertujuan untuk menurunkan kandungan air yang terdapat dalam bahan. Salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan Simplicia adalah jahe. Jahe atau Zingiber officinale adalah tanaman rimpang berupa rempah-rempah dan sering dimanfaatkan sebagai obat herbal atau jamu. Rimpang jahe berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah dan dominan dengan rasa pedas yang disebabkan oleh senyawa keton berwarna bernama zingeron dan senyawa oleoresin. Secara empiris, manfaat jahe antara lain mengeringkan pencernaan, mengobati masuk angin dan batuk, meredakan sakit perut, mencegah beberapa jenis penyakit kanker, meredakan bengkak dan rasa perih, menyembuhkan migrain, mengurangi morning sickness, mencegah sakit gigi, dan menurunkan kadar kolesterol. Khasiat pada tanaman obat tersebut berhubungan erat dengan kandungan zat aktif yang terkandung pada tanaman obat tersebut, sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. Jahe dapat dijadikan berbagai bahan olahan. Salah satunya adalah jahe kering atau Simplicia jahe. Next. Tujuan dan manfaat standarisasi Simplicia. Tujuan dari standarisasi Simplicia jahe adalah menetapkan profil parameter spesifik dari Simplicia jahe atau Zingiber officinale yang diperoleh, menentukan profil parameter non-spesifik dari Simplicia jahe yang diperoleh. Manfaat standarisasi Simplicia jahe diharapkan dapat memberikan informasi mengenai parameter standarisasi Simplicia jahe, sehingga jahe tidak hanya dikenal sebagai bahan obat tradisional berdasarkan pengalaman turun-temurun, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi bahan dasar pembuatan obat seperti obat herbal terstandar dan fitofarmaka dengan didasarkan pada acuan praktikum standarisasi Simplicia. Next. Tinjauan pustaka. Standarisasi merupakan rangkaian proses yang melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, analis fisik, mikrobiologi, dan toksikologi terhadap suatu ekstrak alam. Standarisasi dalam kefarmasian tidak lain adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artian syarat standar kimia biologi dan farmasi, termasuk jaminan atau batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Dengan kata lain, pengertian standarisasi juga berarti proses menjamin bahwa produk akhir obat atau obat ekstrak atau produk herbal mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan
dan ditetapkan dahulu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak, yaitu faktor biologi dan dari bahan alam, dari bahan asal tumbuhan obat, dan faktor kandungan kimia bahan obat tersebut. Standarisasi ekstrak terdiri dari parameter standar spesifik dan parameter standar non-spesifik. Parameter standar simplisia dan ekstrak terdiri dari parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Next. Yang pertama, parameter spesifik. Organoleptis. Parameter organoleptik meliputi penggunaan panca indera dan makroskopis, mendeskripsikan bentuk, warna, bau, rasa guna pengenalan awal yang sederhana seobjektif mungkin, dan secara mikroskopis dengan bantuan mikroskop. Yang kedua, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Melarutkan ekstrak dengan pelarut, alkohol atau air, untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain, misalnya heksana, diklorometan, dan metanol, dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Berikutnya screening fitokimia. Penapisan fitokimia bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa dalam suatu tanaman. Pendekatan secara screening fitokimia pada hakikatnya adalah analisis secara kualitatif dari kandungan kimia yang terdapat di dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, dan biji, terutama kandungan metabolit sekunder yang merupakan senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan screening fitokimia adalah metode yang digunakan sederhana, dilakukan dalam waktu yang singkat dan cepat, dapat memberikan keterangan tambahan atau ada atau tidaknya senyawa tertentu dari golongan senyawa yang dipelajari. Berikutnya akan diteruskan oleh Yuniar Dwinanda. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Yang kedua adalah parameter non-spesifik, yaitu ada susut pengeringan. Susut pengeringan adalah hasil dari pengeringan bobot sampel basah dikurangi dengan bobot sampel kering setelah pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius dengan tujuan memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Uji susut pengeringan mencapai bobot ini dikatakan selesai apabila berat penimbangan sudah konstan. Hasil susut pengeringan dapat digunakan untuk menghitung kadar air. Yang kedua, kadar air. Parameter kadar air adalah pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan, yang bertujuan untuk memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Metode kadar air terdiri dari titrasi, destilasi, dan gravitasi. Yang ketiga adalah kadar abu. Parameter kadar abu adalah bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga 3 unsur mineral dan anorganik dengan tujuan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Next. Ini kemudian ada bobot jenis. Bobot jenis didefinisikan sebagai perbandingan kerapatan dari suatu zat terhadap kerapatan air dengan tujuan untuk memberikan batasan tentang besarnya massa per satu volume yang merupakan parameter khusus ekstra cair sampai ekstra pekat atau kental yang masih dapat diulang. Kemudian ada sisa pelarut. Sisa pelarut dilakukan untuk menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan yang secara umum dengan kromatografi gas dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Penetapan sisa pelarut terdiri dari cara destilasi dan kromatografi gas cair. Cemaran mikroba. Cemaran mikroba menentukan atau mengidentifikasi adanya mikroba patogen secara analis mikrobiologis.
dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan, karena berpengaruh terhadap kestabilan ekstrak dan berbahaya atau toksik. Metode cemaran mikroba terdiri dari metode ALT dan uji nilai dugaan terdekat. Next. Kemudian ini adalah alat dan bahan yang dapat kita gunakan saat praktikum, yaitu alat-alat ada cawan persolin, oven, timbangan analitik, Erlenmeyer, Bunsen, blender, dan bahannya itu adalah Simplicia jahe, air kloroform, dan etanol 96%. Next. Prosedur pengerjaan, parameter spesifik yaitu ada satu organoleptis. Simplicia diletakkan pada cawan persalin lalu amati secara organoleptis yang meliputi bentuk, warna, aroma, dan rasa. Kemudian kita mencatat hasil pengamatannya. Untuk yang kedua itu ada mikroskopis. Yang pertama, serbuk Simplicia diletakkan di atas objek gelas, kemudian ditetesi dengan aqueous lalu ditutup dengan cover glass dan difiksasi dengan api Bunsen. Yang kedua, sediaan Simplicia diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali untuk melihat fragmen pengenal pada sampel. Kemudian kita mencatat dan foto gambar identifikasi hasil pengamatannya. Next. Parameter spesifik yang ketiga ada kadar sari larut air, yaitu yang pertama Simplicia ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu tersumbat, lalu ditambahkan 100 ml air jenuh kloroform atau 3 tetes ke dalam 100 ml aqueous, dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama, biarkan selama 18 jam. Kemudian setelah 18 jam selanjutnya disaring, kemudian sebanyak 20 ml filtrat dimasukkan ke dalam cawan dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Yang keempat ada kadar sari larut etanol, yaitu caranya yang pertama Simplicia ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu tersumbat, lalu ditambahkan 100 ml etanol. Dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama, biarkan selama 18 jam. Kemudian setelah 18 jam selanjutnya disaring, kemudian sebanyak 20 ml filtrat dimasukkan ke dalam cawan dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Next. Parameter non-spesifik atau susut pengeringan. Ini caranya 1 gram ekstrak ditimbang dalam cawan yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat selama 30 menit dan telah ditara. Sebelum ditimbang, ekstrak diratakan dengan bantuan pengaduk hingga ekstrak berupa lapisan setebal 5-10 mm. Kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam deskikator, kemudian ditimbang hingga diperoleh bobot tetap. Kemudian selanjutnya materi akan dibacakan oleh Muhammad Siddiq. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Untuk kali ini hasil praktikum yang kami dapat, yang pertama parameter spesifik. Untuk yang pertama organoleptif, nama tanamannya jahe, nama Simplicianya Gingibris rhizoma. Bentuknya berbentuk irisan tipis dan pipih. Untuk warnanya warna kuning coklat. Rasanya rasa khas rempah, yaitu pedas. Untuk aromanya bau aromatis khas rimpang jahe. Yang kedua mikroskopik, yang kami pakai perbesaran 400 kali dengan hasil Gingibris rhizoma dengan fragmen berkas pengangkut. Next. Yang selanjutnya adalah kadar sari larut air. Dari kelompok kami didapatkan sebanyak 41,7%. Next. Selanjutnya kadar sari larut etanol. Ini didapatkan sebanyak 33,36%. Next. Yang kedua parameter non-spesifik. Yang pertama susut pengeringan. Susut pengeringan ini didapatkan sebesar 35,97%. Next. Masuk ke pembahasan ya. Standarisasi merupakan proses penjaminan produk akhir
agar mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu untuk menjamin mutu dari Simplisia tanaman obat. Perlu dilakukan penerapan standar mutu spesifik dan non-spesifik agar nantinya Simplisia terstandar dapat digunakan sebagai obat yang mengandung kadar senyawa aktif yang konstan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya dilakukan evaluasi mutu Simplisia untuk menjaga stabilitas dan keamanan serta mempertahankan konsistensi kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalam Simplisia maupun ekstrak. Pada evaluasi mutu Simplisia jahe ini mengevaluasi parameter spesifik dan parameter non-spesifik, di mana parameter spesifik mengevaluasi organoleptis pada Simplisia dengan melihat bentuk, rasa, warna, dan aroma. Yang kedua, melakukan evaluasi kadar sari larut air, hasilnya 41,7%, kadar sari larut etanol dengan hasil 33,36%, susut pengiringan dengan hasil 35,97%. Dalam persyaratan kelayakan evaluasi mutu Simplisia dalam FHI edisi 7 tahun 2017 untuk syarat kadar sari larut air adalah tidak kurang dari 15,8%. Kemudian dalam kadar sari larut etanol pada jahe, syarat kelayakannya adalah tidak kurang dari 5,7% dan susut pengiringan tidak kurang dari 10%. Artinya hasil dari standarisasi yang dilakukan memenuhi syarat. Next. Untuk kesimpulannya, Simplisia jahe yang digunakan telah memenuhi persyaratan standarisasi Simplisia dari persyaratan Farmakope Herbal Indonesia, yaitu memiliki kadar sari larut air pada Simplisia jahe adalah 57,03%, telah memenuhi syarat pada FHI 2 2017. Dikarenakan syarat pada FHI 2 2017 kadar sari larut air tidak kurang dari 15,8%. Kadar sari larut etanol pada Simplisia jahe adalah 14,8%, telah memenuhi syarat pada FHI 2 2017 karena syarat pada FHI 2 kadar sari larut etanol tidak kurang dari 5,7%. Untuk susut pengeringan pada Simplisia jahe adalah 35,97, telah memenuhi syarat pada FHI 2 karena syarat pada FHI 2 susut pengeringan tidak kurang dari 10%. Hasil evaluasi mutu Simplisia jahe telah menunjukkan kesesuaian dengan parameter monografi FHI 2 2017 Simplisia jahe. Next. Kemudian ini untuk daftar pustakanya. Untuk selanjutnya materi disampaikan oleh Noval. Next, kita masuk ke metode ekstrasi. Ekstrasi ini next. Ekstrasi, Mbak. Ya. Ekstrasi ini merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstrasi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Next. Di sini ada tujuan ekstrasi, itu untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam Simplisia. Ekstrasi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut, di mana perpindahan dimulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Manfaat ekstrasi dapat digunakan untuk mengurangi tingkat toksisitas bahan kimia atau senyawa tertentu. Misalnya dalam industri farmasi, ekstrasi dapat digunakan untuk mengurangi tingkat toksisitas senyawa-senyawa tertentu sehingga aman digunakan sebagai bahan obat. Next.
Di sini ekstraksi itu adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplicia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplicia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, steroid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplicia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan cara panas dan dengan cara dingin juga. Ekstraksi cara panas dilakukan jika komponen yang akan diekstraksi tahan panas atau termostabil. Contohnya reflux, soklet, digesti, infus, dan dekok. Yang kedua, ekstraksi cara dingin. Digunakan untuk mengekstraksi komponen yang tidak tahan panas atau termostabil. Ekstraksi cara dingin juga digunakan untuk simplicia yang belum diketahui komponennya, sehingga belum diketahui kestabilan komponennya. Contoh maserasi dan perkolasi. Next. Untuk memperoleh ekstrak total, pelarut yang digunakan dipilih yang dapat melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung dalam simplicia tanaman obat. Campuran pelarut, alkohol, air merupakan campuran yang baik untuk ekstraksi awal dan diperbolehkan menurut peraturan. Faktor utama untuk mempertimbangkan pemilihan pelarut mengekstraksi adalah melarutkan solut, selektif, mudah menguap, ekonomis, tidak toksis, tidak korosif, dan ramah lingkungan. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan penguap vakum putar pada tekanan rendah atau rata vapor rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Terhadap ekstrak kental dilakukan pemeriksaan kualitas ekstrak yang meliputi parameter kimia dan fisika seperti organoleptik, pola kromatogram, kadar air, dan bobogenik ekstrak. Next. Materi akan dilanjutkan oleh Mbak Vio. Dipersilakan. Untuk selanjutnya, alat dan bahan yang dipakai untuk metode ekstraksi yaitu alatnya beker gelas, timbangan digital, penanas air, kondensor, labu ukur, Erlenmeyer, dan kompor. Untuk bahannya simplicia jahe, etanol, dan aqueous. Untuk prosedurnya, yang pertama itu maserasi. Siapkan alat dan bahan, macerator, spatula, simplicia, etanol 96%. Perkecil ukuran simplicia dengan cara dipotong-potong atau tidak di blender. Kemudian timbang simplicia, lalu masukkan ke dalam macerator, kemudian masukkan pelarut ke dalam macerator atau hingga rata. Perbandingan simplicia dan pelarut adalah 1:5. Kemudian macerator ditutup dengan rapat, diamkan selama 24 jam dan diaduk sesekali. Setelah 24 jam, disaring, ekstrak cair yang dihasilkan disimpan di lemari pendingin. Selanjutnya, lakukan maserasi kedua, masukkan pelarut yang sama dengan jumlah yang sama, aduk rata, lalu didiamkan selama 24 jam. Lalu lakukan hal yang sama dengan hingga maserasi ketiga. Ekstrak diperoleh dan dikentalkan. Ini ekstrak yang kami lakukan secara maserasi, hasilnya seperti ini. Yang kemudian dengan metode reflux. Metode reflux, siapkan peralatan reflux, labu bulat, dan kondensor, lalu dirangkai. Yang kedua, timbangkan simplicia dan siapkan pelarut. Masukkan simplicia ke dalam labu bulat dan pelarut etanol 96% dengan perbandingan sampel dan pelarut sama dengan maserasi 1:5. Kemudian masukkan batu didih ke dalam labu bulat, pasang labu bulat ke kondensor, pasang selang air pada kondensor, kemudian nyalakan aliran air, menyalakan penanas air, mencapai suhu didih pelarut secara bertahap. Lakukan proses ekstraksi hingga pelarut jenuh, saring ekstrak dan samping pada wadah yang disediakan. Ekstrak yang diperoleh dikentalkan. Ini hasilnya ekstrak jahe dengan metode reflux. Kemudian metode sokletasi
yaitu rangkai alat solevasi terdiri dari tabung, sifon labu, alas bulat, penangas atau heating, pendingin balik, kondensor. Simplisia dihaluskan hingga menjadi serbuk di blender timbang sebanyak 500 gram. Kemudian masukkan serbuk simplisia ke dalam selongsong dari kertas saring yang diameter dan ketinggiannya menyesuaikan dengan ukuran tabung sifon. Keempat, masukkan selongsong ke dalam tabung sifon. Masukkan pelarut etanol 96%. Pertama, masukkan pelarut hingga batas sifon dan pelarut turun ke labu bulat 1 siklus. Setelah pelarut turun ke labu alas bulat, masukkan pelarut hingga setengah ukuran tabung sifon. Pendingin balik dipasang, hidupkan pemanasnya, amati dan hitung waktunya setiap siklus hingga proses ekstraksi jenuh pelarut dalam tabung sifon bening. Ekstrak yang diperoleh dikembangkan. Kemudian ada metode Backoff, siapkan alat dan bahan yang digunakan, gelas beker, tabung ukur, spatula, dan serbuk simplisia. Timbang simplisia dan siapkan pelarut Aquades dengan perbandingan 1:5, siapkan 200 ml air Aquades. Untuk proses pembasahan serbuk lalu dituangkan serbuk simplisia ke dalam liter gelas. Lakukan proses pembasahan dengan diaduk rata. Siapkan penangas air, tunggu hingga suhu 90 derajat, letakkan gelas beker berisi serbuk simplisia di atas penangas air selama 30 menit. Diamkan penyaringan, lalu ekstrak cair dikentalkan. Ini hasilnya dengan metode Backoff. Kemudian pemekatan. Pemekatan ekstrak cair hasil dari ekstrak selanjutnya dipekatkan dengan cara diuapkan menggunakan meter bat atau penangas air hingga pelarut hilang dan diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang diperoleh selanjutnya dilakukan uji organoleptis yang memiliki bentuk, warna, bau, dan rasa. Selanjutnya dilakukan perhitungan rendemen. Ekstrak dengan menggunakan Brembo seharusnya ada di bawah sini. Berat ekstrak kental dibagi berat simplisia dikali 100%. Ini hasil praktikumnya. Organoleptiknya jahe dengan metode maserasi, yaitu bentuknya cair, warnanya coklat, rasanya pedas, aroma khas cair. Dengan metode reflux, serbuk jahe, coklat, pedas, aromanya khas cair. Kompletasi waktu kami praktikum dengan menggunakan serbuk bawang putih, yaitu warnanya putih, rasanya pedas, khas bau bawang putih. Yang metode Backoff dengan serbuk jahe, coklat, warnanya, terus rasanya pedas, aromanya khas cair. Untuk rendemen ekstraknya dengan ekstrak jahe maserasi, hasilnya di sini ada maserasi yang pertama yaitu 27,59%, yang kedua maserasi kedua hasilnya dengan 17,18%, yang ketiga 18,77%. Untuk metode reflux hasilnya dengan 78,82%. Kemudian coklat hasilnya 2,9%. Untuk metode Backoff hasilnya 60%. Untuk pembahasan akan dibacakan oleh Kak Nopal. Pada Kak Nopal dipersilakan. Masuk ke pembahasan. Pemilihan metode dilakukan dengan memperhatikan senyawa, pelarut yang digunakan, serta alat yang tersedia. Metode ekstraksi yang umum digunakan adalah maserasi dan reflux. Caranya, 1. Ekstraksi cair hasil dari ekstraksi selanjutnya dipekatkan dengan cara diuapkan menggunakan waterboard atau penangas air hingga pelarut hilang dan diperoleh ekstrak kental. Yang kedua, ekstrak kental yang diperoleh selanjutnya dilakukan uji organoleptis yang meliputi bentuk, warna, bau, rasa, nilai rendemen. Ekstrak jahe kental yang diperoleh adalah dengan metode maserasi sebanyak 3 kali pengulangan yang dihasilkan adalah 27,59%, 17,84%, 18,77%. Metode coklat. Pada metode ini menggunakan sampel simplisia bawang dengan hasil 2,9%.
Metode Reflux hasil yang diperoleh adalah 78,82% dan Dekok hasil yang diperoleh adalah 60%. Perhitungan randoman ekstrak dilakukan untuk menentukan perbandingan jumlah ekstrak yang diperoleh dari suatu bahan terhadap awal berat bahan simplisia, serta untuk mengetahui banyaknya senyawa bioaktif yang terkandung dalam bahan yang terekstraksi berdasarkan nilai randoman yang diperoleh. Randoman dikatakan baik jika nilai lebih dari 10%. Oleh karena itu, randoman ekstrak kasar dinyatakan baik karena hasil randoman lebih dari 10%. Dengan hasil di atas artinya ekstrak dikatakan baik. Prosedur pemeriksaan organoleptik dilakukan secara indrawi meliputi bau, warna, rasa, dan konsistensi ekstrak jahe yang dibuat. Yang diperoleh baik khas jahe, warna coklat kental, rasa sedikit pedas. Tujuan dilakukannya pemeriksaan organoleptis ialah untuk melihat perbedaan antara simplisia dan ekstrak. Next. Simpulannya, mengingat pemilihan dari hasil pelatihan, faktor yang paling penting adalah pelarut ekstraksi bersifat larut, selektif, mudah menguap, ekonomis, tidak ada racun, korosif, dan ramah lingkungan. Ekstrak yang dihasilkan terkonsentrasi rotor vakum evaporator pada tekanan rendah, sampai diperoleh ekstrak kental. Kualitas ekstrak diperiksa terhadap ekstrak kentalnya mengandung parameter kimia dan fisika seperti sifat organoleptik, kadar air, dan berat jenis ekstrak. Ekstraksi dengan menggunakan metode berbeda seperti perendaman atau maserasi, perebusan atau dekok, reflux, dan metode Sokrat menunjukkan bahwa hasil konsentrasi simplisia berhasil dilakukan karena jumlah randoman lebih dari 10%. Next. Terima kasih. Materi sudah selesai kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, semoga pada teman-teman dipersilakan. Woi, Erni dioperasi pagi. Ya pulang. Ini dioperasi pagi. Apa? Apa yang suka mengikuti model Ayo teman-teman, jika ada yang bertanya, ditunggu. Silakan ya, masa tidak ada sama sekali yang bertanya? 1-2 mahasiswa perwakilan. Bagaimana teman-teman? Tidak ada yang bertanya sama sekali? Yang bertanya dari kelompok temulawak, kan di kelompok jahe ini tadi dilakukan soflet maserasi ya Mas ya. Iya Mbak. Untuk di antara semua itu yang paling sulit dilakukan ekstraksinya yang mana Mas? Metode yang mana? Ya, sebentar ya Mbak, kita diskusikan terlebih dahulu.
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Metode yang paling sulit dilakukan menurut kelompok kami adalah metode yang sokletasi karena cukup membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mendapatkan hasil ekstraknya. Untuk ekstrak kental yang didapatkannya selama berapa hari melakukan pemanasan? Yang metode mana, Mbak? Soklet ya. Untuk hasil ekstrak kentalnya itu dibutuhkan waktu selama 3-5 hari, Mbak. Karena kan yang pertama itu dia dari proses ininya dulu, fermentasinya dulu, kemudian proses pemanasannya itu kan bisa dikerjakan di rumah waktu itu. Jadi sampai dengan hasil praktiknya, sampai dengan praktikum selanjutnya itu baru didapatkan hasil seperti itu. Per harinya biasanya berapa jam, Mbak? Untuk perharinya itu bisa membutuhkan waktu yang agak lama ya, Mbak Ayu. Untuk pemanasannya itu bisa sampai 4-8 jaman. Baik, terima kasih. Sama-sama, Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu? Cukup, Mas. Ya, bagi teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Terus ini kelompok ini Mas, Bengli mau nanya Mas. Baik Mbak Rus, monggo. Berarti untuk metode dua-duanya itu berhasil semua ya Mas ya? Nggak ada kendala apa-apa ya? Dalam pembuatan ekstrasinya. Alhamdulillah berhasil semua sih Mbak, dari kelompok kami. Iya, soalnya kan kadang ada yang tumpah, ada yang ini, berarti nggak ada kendala apa-apa ya Mas ya? Cuma kemarin itu agak kurang kental sedikit, tapi kita coba panaskan lagi sudah Mbak. Oh, habis itu berhasil ya Mas? Iya Mbak Rusmini. Iya, oke. Terima kasih Mas. Baik, sama-sama Mbak Rus. Baik, bagi teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi atau tidak? Berhubung waktu sudah mau sholat zuhur. Oke, bisa diakhiri untuk kelompok terakhir ya untuk hari ini. Silakan Mas Ari ditutup dulu. Baik Ibu. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya. Berarti untuk hari ini dua kelompok sudah mempresentasikan. Yang pertama tadi adalah temulawak, yang kedua ini tadi apa? Jahe, Bu. Jahe ya. Baik, sebetulnya dari secara keseluruhan apa yang sudah dipraktikumkan ya, paling tidak dari mahasiswa itu memahami ya bahwasanya setiap bahan baku yang nantinya akan digunakan ya, terutama untuk sediaan ya, entah itu sebagai apa namanya sediaan di pangan ya, sediaan minuman atau sediaan kosmetik atau produk-produk farmasi yang lain, itu paling tidak kita harus tahu dulu standarisasinya seperti apa. Sebetulnya tujuannya baik banget ya, meskipun mungkin dari segi serangkaian ke prosesnya itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga dan pikiran ya tentunya dan biaya. Tapi paling tidak
dengan kita memberikan keyakinan kepada customer ya bahwasanya apa yang sudah kita buat itu memang betul-betul bisa dikatakan layak ya untuk dimanfaatkan untuk kelanjutannya. Ya kita sama-sama paham bahwasanya ekstrak itu dalam menghasilkan ekstrak itu tentu tidaklah mudah ya. Kenapa? Karena segitu banyak simplisia ya mungkin kalian sudah mengalami sendiri ya, ternyata ekstrak yang dihasilkannya ya tidak seperti apa yang mungkin sebanyak simplisia itu tadi. Ini menandakan bahwasanya memang untuk mendapatkan senyawa-senyawa atau golongan-golongan senyawa yang ada di simplisia itu memang tidaklah mudah. Ya, jadi tidak heran ketika kalian melihat ada orang yang menjual ekstrak itu dengan harga yang fantastis ya, artinya tidak murah begitu ya, karena memang dalam prosesnya pun selain membutuhkan simplisia yang banyak, juga membutuhkan standarisasi yang banyak pula. Sedangkan yang kita lakukan itu belum sepenuhnya, belum semuanya, baru sebagian kecil saja yang memang bisa kita upayakan. Ya, karena dalam hal ini bagaimana senyawa atau golongan yang ada di dalam simplisia itu tidak hilang atau tidak rusak. Artinya akan sia-sia kalau seandainya kita sudah mengekstrak sekian banyak simplisia tapi hasilnya tidak sesuai. Tentu ini di luar dari apa yang kita harapkan ya. Masih banyak ya yang perlu kita lakukan, tapi paling tidak dari praktikum ini kalian ada gambaran ya, karena dalam hal ini menjadi bekal kalian bahwasanya seorang farmasi itu tidak hanya lihai dalam pelayanan farmasi saja, tetapi lihai bagaimana bisa menghasilkan produk ya, produk yang nantinya itu digunakan untuk halayak umum atau mungkin bisa kita kembangkan dalam hal kewirausahaan ya. Kan sekarang ini tuh banyak masyarakat kita itu sudah melirik ya sesuatu yang berbau alam atau istilahnya itu back to nature ya. Jadi banyak produk-produk yang memang sudah biasa tapi karena adanya inovasi memberikan bahan alam itu tadi jadi ada nilai tersendiri. Misal kita tahu bahwasanya nasi uduk misalkan itu kan sesuatu yang biasa ya, tetapi nasi uduk yang diberikan warna alami yang itu mengandung antioksidan tinggi, contohnya misalkan dikasih warna ungu atau biru dari bunga telang misalkan, ya itu sudah memberikan nilai pasar tersendiri. Ya orang akan melirik hal itu. Oh ini nilai yang bisa dimenangkan ya, artinya yang bisa diprioritaskan untuk kita pilih tentu yang bisa mengarah untuk kesehatan. Begitu pula yang lainnya, kan sekarang sudah mulai banyak ya minuman-minuman herbal yang kekinian, yang tidak melulu itu dianggap zaman dahulu kala ya. Sekarang sudah banyak dikemas ke hal-hal yang menarik untuk generasi-generasi milenial bahkan generasi-generasi Z ya, yang tentunya tidak lepas dari tujuan awal kita ya, ingin mengembangkan bahan alam yang ada di lingkungan kita dan tentunya tujuannya mulia sekali ya agar kesehatan masyarakat itu meningkat ya. Tidak lagi kita memanfaatkan bahan-bahan yang tidak layak untuk digunakan. Ya siapa tahu di antara kalian kan kita tidak hanya terfokus dengan bidang yang kita tekuni saja ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin dari kalian nantinya akan ada yang ingin berkecimpung di dunia kewirausahaan, mengembangkan keilmuan, toh juga kan tidak lari dari apa yang kita pelajari ya. Itu semua menjadi hal yang positif tentunya karena kita tidak hanya bisa bergantung dengan apa yang kita tekuni untuk saat ini ya. Jadi itu perlu dikembangkan dengan kalian belajar terkait praktikum-praktikum yang ada di lab. Setidaknya itu bisa menjadi gambaran ya bahwasanya inovasi-inovasi itu masih banyak sekali yang perlu dikembangkan dan itu ya dari generasi-generasi muda seperti itu ya. Jadi istilahnya untuk menggebrak ya bahwasanya kita tidak hanya terbatas dengan kemampuan yang mungkin sesuai dengan bidang keilmuan, tetapi juga di luar bidang keilmuan pun juga harus kita tekuni. Sekarang ini kan kurikulum kita pun sudah mengarah ke kurikulum merdeka ya, artinya tidak terkotak-kotak lagi. Terlebih ini semua masih
ranah kefarmasian. Jadi bukan sesuatu barang asing ya untuk kita semua. Oke, mungkin itu ya pengantar dan penutup dari saya, bahwasanya saya sih berharap dari semua praktikum yang sudah kita laksanakan itu bermanfaat untuk kalian semua, tidak cukup hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi lebih dari itu yang kedepannya untuk bisa digunakan sebagai bekal ya dimanapun kalian berada. Oke, mungkin sementara untuk hari ini kita cukupkan ya. Nanti akan saya update ya untuk kelompok yang sudah maju atau presentasi lengkap dengan link rekodnya. Karena saya memang ingin setiap apa yang kalian lakukan, kalian laksanakan dalam perkuliahan itu ada dokumentasinya. Ya, karena ini menjadi bukti juga dan akan menjadi cerita di suatu hari nanti ya, meskipun tidak secara luring kita lakukan, paling tidak secara daring, dan itu akan tersimpan secara baik ya. Artinya kapan saja kalian akan membutuhkan untuk melihat kembali itu dipersilakan. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.